Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya di sini memperkenalkan diri, nama Bani Hajar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Tri Chandra Muharam, NPD, Kepala SMA Kesatrian 1 Semarang. Kami akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah, baik Mas Bani. Alhamdulillah. Saya akan melakukan beberapa wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Chandra selaku Kepala SMA Kesatrian 1. Yang pertama Pak, Bapak kan sudah cukup lama menjadi kepala sekolah di SMA Kesatrian 1. Tentunya banyak sekali kasus ataupun masalah yang mungkin itu menyangkut nilai yang sama-sama baik. Jadi nilai kebajikan di posisi satu dengan di posisi lain itu sama-sama beratnya. Sehingga di dalam mengambil keputusan itu kadang membutuhkan tenaga ekstra atau pemikiran yang ekstra. Ataupun mungkin ada kasus-kasus yang satu mengandung nilai kebajikan tapi yang satunya tidak. Nah, beberapa kasus seperti itu dinamakan rujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk di dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Mas Bani. Kebetulan selama ini kalau saya mengambil keputusan atau tidak hanya keputusan ya dalam menjalani kehidupan ini, saya selalu mendasarkan pada nilai-nilai religi. Karena saya meyakini nilai religi yang saya yakini itu bisa mengatasi semua permasalahan dalam kehidupan ini. Tinggal tergantung kita memahami nilai-nilai religi tersebut. Sebagai misal, kalau seperti nilai kebajikan tadi kan jelas dalam kitab suci mengatakan jelas kita harus memilih yang kebaikan ya. Meskipun keburukan itu memiliki iming-iming yang sangat baik untuk kehidupan dunia, tetapi kan hakikat kebenaran yang sudah disepakati bersama dalam suatu bentuk peraturan, baik peraturan sekolah maupun peraturan pemerintah, itu yang harus kita utamakan ya. Tetapi pada kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah dilematis antara satu dan dua yang sama-sama memiliki nilai kebaikan, di dalam ajaran kita kan mengajarkan ambil yang manfaatnya paling banyak dan mudaratnya yang paling sedikit. Kadang seolah-olah itu dua sisi ini kelihatannya seimbang, kebaikannya sama, keburukannya sama-sama kecil. Dan dalam hal itu sering saya berhenti sejenak minta waktu untuk membaca kitab suci. Karena sebenarnya ada juga saran dari agama saya untuk mengajarkan namanya sholat istikharah. Tapi saya sering cenderungnya itu membaca kitab suci, karena dengan membaca kitab suci itu setiap huruf yang mengandung 10 kebaikan membuat hati saya lebih tenang dan lebih praktis, lebih mudah praktis atau berpikir gitu. Nah setelah merenung sejenak itu nanti akan tampak bahwa meskipun ada kebaikan ya nanti kelebihan kebaikan sesuatu itu akan lebih muncul di situ, sehingga kita akan dapat mengambil suatu keputusan dengan lebih baik. Itu kebiasaan yang saya lakukan dalam menghadapi hal-hal dilema seperti itu. Oke. Jadi kembali ke Al-Quran gitu ya Pak. Yeah. Oke. Kemudian begini, selama ini di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin berkaitan dengan soal-soal yang mengandung dua nilai kebajikan tadi atau dilema etika tadi, bagaimana Pak salah satu pengambilan keputusannya misalnya saja Bapak? Misalkan suatu program A itu si guru X mengatakan ini harus ditempuh dari jalan lewat X ini. Si Y mengatakan harus melalui jalan Y. Tujuannya sama, kedua-duanya itu sama. Ya, misalkan menegakkan disiplin ya. Disiplin itu tata tertibnya itu anak harus diginikan, sudah ada buku tata tertibnya itu. Tetapi ketika kita berada di dalam lapangan, misalkan anak terlambat, situasi cuaca yang memang krodit, hujan, sehingga perlu kadang-kadang ada yang namanya diskresi atau kewenangan dari pimpinan untuk memberi kemudahan pelanggaran terhadap
hal-hal seperti itu. Nah, diskresi-diskresi seperti ini memang menjadi hak dari seorang pimpinan di dalam mengambil keputusan. Nah, disitulah peran dari nurani dari seorang pemimpin itu perlu diletakkan pada posisi yang setepat mungkin. Anak tidak bisa bayar SPP, harus mendapat panggilan dari orang tua ke sekolah atau bahkan penundaan mendapatkan kartu untuk ujian misalkan. Tetapi ketika orang tua itu datang kepada kita menjelaskan duduk permasalahan, sebenarnya itu selama ini dia SPP-nya lancar terus. Tiba-tiba ada seperti COVID kemarin kan banyak kasus seperti itu, orang tua mendapatkan kesulitan, maka kalau si guru A ini menyatakan dia tetap harus tidak mendapatkan kartu tes, si guru B bisa saja dia mendapatkan kartu tes dengan membuat surat pernyataan penundaan pembayaran. Nah, hal-hal yang sama-sama mengikuti aturan, tetapi di sini peran seorang kepala sekolah harus pandai-pandai menggunakan sebenarnya orang ini layak dan mendapatkan kemudahan atau diskresi yang dari kepala sekolah itu. Nah, di sini kita harus mengambil kebijakan seperti itu. Oke, jadi ada diskresi khusus. Ya. Oke. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedurnya Pak, atau ya protap ya, bagaimana Pak? Mungkin protapnya yang sudah sering Bapak lakukan di dalam menangani hal-hal dilema etika ini Pak. Segala sesuatunya harus kita kembalikan ke aturan mainnya. Aturan mainnya bagaimana, ikuti itu saja. Hindari keputusan di luar yang itu. Ya, jadi kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru, tata tertib yang sudah menjadikan kita acuan untuk menerapkan itu kita lakukan. Kecuali pada kasus-kasus yang sangat khusus ya. Jadi selama semuanya itu bisa melalui aturan yang ada, insya Allah enak. Gitu. Oh, iya. Nah kemudian Pak, selama Bapak melakukan pengambilan keputusan tadi, kan tentunya sudah banyak ya Bapak yang lakukan hal-hal yang Bapak anggap efektif di dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi, yang itu memang menurut Bapak ternyata hal ini efektif buat saya di dalam mengambil keputusan seperti ini. Sering misalkan guru A sama guru B ini kan berbeda pendapat, berbeda pendapat dalam mengambil satu sikap atau tindakan terhadap sesuatu. Kebiasaan saya itu pertama, jangan mempermalukan salah satu sisi di depan umum ya. Mereka berdua kami panggil, terus kalau orang Jawa menyebutnya ono rembuk dirembuk, ono pikir dipikir. Saya minta pendapat si A, pendapat si B, terus saya memberikan alternatif solusi. Kalau perbedaan dari penyelesaian masalah ini itu menurut A ini, menurut B ini, terus bagaimana kalau menurut sisi pandangan saya. Nah, terus kalau sudah terjadi kesepakatan, saya minta kedua